Halo semuanya, jadi ini reading buat Earth Sign ya, elemen tanah di September 2020 bagi kalian berzodiak Capricorn, Taurus, Virgo ya. Kita bakalan lihat energi kalian di September 2020. Ini bisa vice versa, bisa kebolak-balik, dan pembacaannya general ya, menarik energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa hanya beberapa aja yang cocok gitu. So kalau mau pembacaan secara pribadi, keperluan pembacaan tarot untuk keperluan pribadi, bisa personal reading aja ya. Aku udah bikin kontaknya yang bisa dihubungi di deskripsi video ini gitu. Oke, kita lihat energi Earth sign Capricorn, Taurus, Virgo September 2020. Oke. Indecision. Jadi ini tuh energi yang menunjukkan kalau beberapa elemen tanah Capricorn, Taurus, Virgo itu ada yang ngerasa buntu, ngerasa bingung, ngerasa kayak nggak punya gairah hidup kah? Atau seperti nggak bersemangat gitu menjalani segala sesuatunya. Ada apa dengan kalian? Ya. Oke, sekarang kita lihat dulu dari sisi percintaan, dari segi love life kalian. Aku bakalan bikin dua posisi ya, ada yang di kiri, ada yang di kanan. Jadi sesuaikan aja, kamu lebih cocok ke bagian posisi yang kiri atau yang di kanan. Jadi bisa kebolak-balik, bisa vice versa. Yang di kiri bisa kamu atau orang yang dealing sama kamu. Yang di kanan juga gitu, bisa kamu atau yang dealing dengan kamu. Gitu, kita lihat. Percintaan Capricorn, Taurus, Virgo September 2020. Oke. King of Wands. Nih ya. Oke. Lalu King of Kalikas. Kemudian ada Page of Wands. Oke, lalu di Emperor, Six of Wands, dan Queen of Pentacles. Ya, ini yang di kiri. Sekarang aku shuffle yang di kanan. Oke, Knight of Kalikas, Eight of Pentacles. Oke, lalu ada Five of Wands. Oke. Kemudian Six of Swords. Eight of Kalikas. Dan Seven of Wands. Oke. Jadi kita cek energi zodiaknya dulu ya. Ya. Aku ngeliat di sini ada energi Aries, Leo, Sagittarius ya. Terutama Aries. Terus ada water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Ada Aquarius, Gemini, Libra juga. Dan beberapa ada yang dealing dengan sesama earth sign ya. Capricorn, Taurus, Virgo gitu. Jadi kita lihat dulu yang di sebelah kiri. Energi orang yang ngerasa ada di posisi sebelah kiri ya. Wow. Aku ngerasa orang yang di sebelah kiri ini apa ya? Ini tuh orang yang ini loh, punya pride,
punya ego, punya harga diri yang gede banget ya. Terus sering banget mementingkan diri sendiri kayak gitu, playing victim gitu, sering ngerasa selalu tersakiti, atau sering ngerasa menjadi korban dalam percintaan ini. Jadi yang di kiri ini ngerasa perlu dibahagiakan terus menerus sama orang yang di kanan. Jadi cenderung egois sih sebenarnya ya. Yang di kiri ini pengen banget terus diperhatikan, terus diperjuangkan, terus dibujuk-bujuk kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Yang di kiri ini dia mau menjadi satu-satunya yang difokuskan oleh orang yang di kanan. Bener-bener ini loh dianya. Dia tuh mau diperlakukan dengan sangat istimewa sampai dia lupa membahagiakan orang yang di kanan. Karena dia hanya fokus gimana caranya supaya orang yang di kanan hanya membahagiakan dia. Jadi ya nggak balance sih hubungan ini. Gitu. Tapi aku lihat ya di sini dia itu yang di kiri. Bagi kamu atau dia yang ngerasa di posisi sebelah kiri, ini udah mulai introspeksi diri, udah mulai koreksi diri, dan ngerasa kalau setelah adanya perpisahan mungkin, atau di saat orang yang di kanan jaga jarak dengan orang yang di kiri, atau vice versa, sudah ada jarak atau benteng, atau sudah terpisah, yang di kiri ini kayak ngerasa introspeksi diri, ngerasa koreksi diri, karena dia kan mencoba lagi berhubungan sama yang lain nih setelah terpisah sama orang yang di kanan, tapi ternyata nggak ada satupun yang bikin dia bahagia gitu. Dia berhubungan sama orang lain pun dia ngerasa kayak gue nggak bahagia ya, kok semua orang cari masalah ya sama gue, padahal dirinya sendiri yang membuat dia seperti itu. Jadi makin kesini dia tuh kayak ngerasa apa memang nggak ada satupun yang ngertiin gue, atau yang salah itu gue. Nah dia udah mulai berpikir, dia udah mulai koreksi, kayaknya gue deh yang salah, kayaknya gue deh yang ribet gitu sampai orang gak ada yang nyaman sama gue. Nah yang di kiri ini kayak introspeksi diri gitulah ya. Tapi yang di kiri ini ngerasa mulai mengingat lagi yang di kanan. Dia mulai mengenang orang yang di kanan. Dia ngerasa kayak berarti dulu gue sama lo tuh seharusnya bisa bertahan ya, tapi karena gue keras, gue ego, gue selalu fokus sama kebahagiaan gue sendiri, jadi ya kita terpisah. Jadi kayak dia tuh mulai sadar gitu loh kalau dia udah sia-siakan orang yang di kanan. Dia ngerasa kalau ternyata gue sulit mendapatkan cinta sejati karena gue udah menyia-nyiakan cinta sejati itu. Dia ngerasa sebenarnya orang yang di kanan ini cinta sejatinya. Cuma dia kan mementingkan dirinya selama ini. Dia playing victim, dia sering berpikir negatif, dia bertindak kejam, kasar sama orang yang di kanan, dan sering ngejudge orang yang di kanan ini tukang selingkuh lah, tukang main sana sini atau gimana. Pokoknya dia ini negatif thinkingan sama orang yang di kanan dulunya. Tapi sekarang yang di kiri ini ngerasa menyesal banget mungkin ya. Menyesal banget. Dia ngerasa kayak ternyata ini efek dari sifat egois gue sama lo. Nah dia ngerasa gitu. Dia ngerasa udah gagal memperjuangkan cintanya. Karena setelah dia berpetualang sama siapapun, dia berhubungan sama yang lain, dia ngerasa ini loh, initiation. Dia ngerasa hidupnya itu udah buntu, hidupnya itu kayak udah sulit bergerak, udah kayak nggak ada semangat gitu. Karena semakin kesini dia ngerasa kalau orang yang di kanan ini yang perfect buat dia,
tapi dia udah sia-siakan orang yang di kanan. Dia nyadarnya kayak telat gitu loh. Jadi waktu ini separation dulu, waktu berpisah atau terpisah, dia ngerasa kalau orang yang di kanan yang jahat, udah menarik diri, udah melepaskan diri dari dia. Padahal orang yang di kanan ini melepaskan diri dari dia karena udah gak tahan mungkin ya, terus-menerus bersabar, terus-menerus berkorban sama ini, yang punya ego yang gede ini gitu. Tapi ya makin kesini dia makin digerakkan gitu loh hatinya oleh Yang Maha Kuasa kalau dia harus introspeksi diri. Nah, ketika dia introspeksi diri saat ini, dia mengenang semua kebaikan orang yang di kanan. Dia ngerasa nyesel banget nggak perjuangkan orang yang di kanan. Bahkan ketika orang yang di kanan ini pergi pun dia kan nggak ngejar, dia nggak berjuang. Dia malah ngerasa gue yang ditindas, gue yang disakiti, lo yang jahat. Nah, dia ngerasa playing victim gitu loh. Dia ngerasa selalu menjadi korban. Padahal orang yang di kanan ini yang udah banyak berkorban, udah banyak bersabar. So, yang di kiri ini selalu terngiang, selalu terbayang wajah orang yang di kanan. Tapi dia ngerasa buntu nih, dia ngerasa kayak apakah nggak ada kesempatan lagi buat kita bersama? Dan dia berpikir mungkin kamu udah punya kehidupan baru, yang di kanan ini mungkin sudah ada orang lain. Jadi ya seperti ini energinya, buntu gitu, bingung. Beberapa di sini memang ada banyak kesalahpahaman. Dia ngerasa kayak gini loh, kalau orang yang di kanan ini melepaskan diri, orang yang di kiri ini ngerasa orang yang di kanan punya orang lain atau memilih orang lain seperti itu. Padahal yang di kanan ini menarik diri karena sudah nggak tahan sama sifat keras, sifat ego orang yang di kiri. Tapi kan sekarang dia udah tahu, yang di kiri ini udah sadar kalau orang yang di kanan itu sebenarnya melepaskan diri dari dia bukan karena orang lain, tapi karena sudah tidak kuat menghadapi sifat kasarnya atau sifat keras kepalanya orang yang di kiri gitu. Jadi yang di kiri ini udah kayak nggak ada gairah hidup gitu loh, kayak berhubungan sama orang lain pun dia ngerasa hambar, dia ngerasa kayak nggak punya energi yang kuat seperti itu ya. Sekarang kita lihat yang di kanan. Yang di kanan ini semakin hari dia semakin berusaha mewujudkan masa depan yang lebih baik. Jadi orang yang di kanan ini meskipun dulu sering berjuang, sering berkorban untuk orang yang di kiri, yang di kanan ini lebih kayak fokus ke kerja mungkin, karir, keuangan, dan masa depannya. Dan dia udah memaafkan orang yang di kiri sebenarnya. Dia lebih kayak udah ikhlasin aja meskipun sering dikecewakan gitu. Jadi yang di kanan ini sekarang yang aku lihat udah move on sih ya, udah melupakan orang yang di kiri. Ya meskipun terkadang dia ini juga kayak gini nih, buntu, ngerasa stuck, kayak gitu juga dia terkadang yang di kanan. Karena kan ini memori kalian udah banyak nih, udah banyak yang kalian ingat. Jadi kayak apa ya, yang di kiri ini kan nggak bisa move on sama orang yang di kanan karena orang yang di kanan ini udah baik banget sama dia selama ini. Nah yang di kanan ini juga sebenarnya sulit melupakan orang yang di kiri karena dia udah banyak berkorban untuk orang yang di kiri. Jadi yang di kanan ini udah banyak berkorban perasaan, kesabaran untuk orang yang di kiri. Jadi yang di kanan masih ingat lah sama orang yang di kiri gitu. Tapi yang di kanan lebih kayak fokus ke masa depannya, ke keuangan, karirnya, atau studinya, ya semacam hal-hal yang berbau masa depan kayak gitu. Itu sih yang aku lihat ya. Sekarang kita lihat pesannya. Percintaan Capricorn, Taurus, Virgo, September 2020.
Treasure your loved ones. It is important to love others deeply. Jadi ini tentang tunjukkanlah cintamu. Lakukanlah sesuatu. Bertindaklah sesuatu. Kalau ngerasa ini cinta sejati, kalau ngerasa inilah arti cinta sesungguhnya, jadi perjuangkan. Ya. Kalau kamu ngerasa dia itu masih mencintai kamu, atau ya siapapun lah ya dalam situasi ini yang punya banyak kesalahan, sering bersikap kejam, kasar, egois. Kalau ngerasa cinta sejati itu hanya ada pada orang ini, maka perjuangkanlah lagi. Jangan sampai penyesalan itu dirasain seumur hidup. Jangan sampai seumur hidup itu hanya dihantui oleh rasa bersalah. Gitu. Jadi kalau ngerasa masih ada kesempatan, perjuangkan aja ya. Apalagi kalau kita memperjuangkan orang yang udah baik selama ini, yang sudah sabar, yang sudah menyayangi dengan setulus hati, ya itu sebenarnya arti cinta yang sesungguhnya gitu. Oke, sekarang kita lihat karir, studi, dan keuangan. Karir, studi, keuangan, Capricorn, Taurus, Virgo, September 2020. Oke. Six of Pentacles. Oke. Eight of Wands. The World. Three of Cups. Lalu ada The Moon. Oke. Jadi buat karir studi nih ya, aku sih ngeliatnya kalau karir nih mungkin ada yang berharap dapat pemasukan lebih atau pemasukan tambahan ya. Bisa dengan usaha yang baru atau dengan jabatan yang lebih tinggi. Ada yang ngarep kayak gitu ya. Terus berharap punya penghasilan yang lebih tinggi atau berharap naik gaji mungkin ya. Jadi kalau kalian pengen hal seperti itu ya sampaikan aja dengan baik sama orang yang berkaitan sama kalian. Misalnya kayak mau naik gaji ya bilang aja sama atasan kalau kalian pengen naik gaji. Tapi lihat juga dong rekam jejak kalian sama ini. Kalau kalian ngerasa kerja kalian sama ini udah baik, ya nggak apa-apa sih kalian ajukan kenaikan gaji. Tapi kalau kalian ngerasa kerjaan kalian selama ini masih biasa aja ya, ini juga koreksi diri juga. Jangan terlalu buru-buru berekspektasi yang gede, berharap gaji yang gede kalau kita belum melakukan banyak kewajiban yang baik gitu. Terus beberapa di sini ada yang mungkin pengen pindah kerja, pengen pindah tempat kerja, atau pengen pindah bidang ke bidang yang lain ya. Ya itu sih lancar-lancar aja kalau kalian memang niat dan tekun melakukannya. Misalnya kayak kalau selama ini udah jadi karyawan, pegawai, terus mau buka usaha sendiri ya nggak masalah sih. Yang penting tekun dan niat yang baik. Terus doakan juga segala sesuatu yang kalian impikan supaya berhasil. Begitu juga dengan studi ya. Ini studi kalian sebenarnya bisa berhasil, tapi harus ada kerjasama yang baik antara kamu dan teman kamu. Misalnya kalau ini tugas kelompok atau tugas dalam satu tim kayak gitu. Terus
kayak apa ya, perlu banget menurunkan ego, menurunkan gengsi jika kita membutuhkan bantuan orang lain. Jadi kalau dalam studi maupun pekerjaan, jika kita membutuhkan bantuan orang lain ya sampaikan, jangan gengsi minta tolong sama orang lain. Apalagi orang yang berkompeten, orang yang lebih berpengalaman daripada kita gitu. Terus kalau dari sisi keuangan ini tuh beberapa dari kalian ada yang masih bergantung sama orang lain ya, mungkin bergantung sama orang tua, sama pasangan mungkin, atau sama teman. Jadi kayak butuh asupan dana dari orang, jadi manfaatkanlah dana itu. Kalau bisa jangan mudah memfoya-foyakan uang, jangan mudah membeli sesuatu yang tidak begitu penting supaya kalian bisa menabung gitu. Karena beberapa dari kalian ada yang punya planning atau rencana ke depannya dan itu butuh dana yang tak terduga gitu ya. Oke. Jadi aku rasa ini aja buat Earth sign Capricorn, Taurus, Virgo di September 2020. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.